Selamat siang teman-teman. Kali ini kita masih ada di Trans Studio Mall di Jalan Imam Bonjol di Pekanbaru. Kali ini di hari kedua kita kedatangan tamu seorang seniman besar dari Pulau Bali. Namanya I Gusti Mahil. Beliau ini adalah seniman lukis dan patung. Ya, kelihatannya saat ini memang lagi intens untuk mengerjakan memahat patung. Kita akan berkenalan dengan beliau, akan bisa sedikit juga yang mudah-mudahan akan manfaatnya. Selamat siang, Bli. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di acara kami. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa memberikan sedikit pengalaman buat teman-teman mengenai seni. Nah, Bli ini adalah teman-teman sosok seorang dari Kota Bali yang memang intens untuk mengerjakan sebuah lukisan dan memahat patung. Boleh cerita, Bli, mulai kapan tertarik untuk mengerjakan memahat patung itu? Bisa ceritakan, Bli, kepada pemirsa. Dari awal Iya, kurang keras, Bli, suaranya. mulai memahat itu sebelumnya sih banyak setelah apa yang terjadi musibah nah pada awal itulah di dalam berkesenian semua itu berawal dari keterbatasan sesuatu sehingga terjadi apa yang dialami oleh sekarang sudah seperti itu yang ada itu bisa ya seperti kemurahan alam dan teman-teman yang baik hati memberikan sesuatu yang secara real walaupun secara abstrak itu yang bisa terima sehingga bisa Kemudian kebanyakan kalau boleh tahu karya Bli itu lebih pada berbentuk apa, Bli, temanya? Hewan ataukah manusia ataukah yang lain? Bisa dijelaskan, Bli? nah itu bisa terjadi bisa manusia bisa hewan bisa yang satu juga bisa itu tergantung apa yang kita terima dari alam besar juga alam bahan bagaimana bentuk bahannya itu ya kalau memang itu di dalam pikiran sih memang banyak macam-macam ada tetapi bagaimana dalam bilah kayu bentuk kayu yang ada nah kita ikuti ada kayu yang ada kalau memang bentuknya 100% hewan gitu kita memang harus bentuknya hewan seperti bentuk kayu yang ada pada alam. Bli, saya membayangkan itu sangat sulit ya, karena kebetulan mungkin saya sama Bli itu sama ya di bidang seni ya, tapi kita lebih pada kalau misalkan fashion, kalau Bli kan lebih ke patung ya. Nah, untuk memulai mematung itu, apakah kayu itu sama Bli diukir dulu ataukah langsung spontanitas buat awalnya itu? Ini satu pertanyaan yang boleh dikatakan sulit ya sulit kalau dikatakan tidak. Sebelumnya mengerjakan sesuatu kita harus punya sedikit tidaknya kalau bahasa kerennya perenungan lah. Ya setidaknya kita harus merenungkan dulu sesuai dengan apa yang satu bilah kayu yang ada itu kita harus renungkan dia, kita harus komunikasi dengan dia dulu. Sama kayu tadi itu. Kayu yang ada, kita harus komunikasi dulu. Kalau belum nyambung, kita tidak boleh mengambil mengerjakan itu dulu. Kalau tidak nyambung dengan hati nurani kita
Change 1 turun lagi. High-nya turun. Change 1. Oke, terima kasih. Oke, baik. Adik-adik, aduh, kekenyangan omega ini jadi. Mana coba, wih banyak sekali loh ini. Jadi Coba omeganya mau ngomongin pemenangnya boleh nggak? Tidak segampang itu Boleh. ya, harus ada komunikasi. Coba kita antara tes suara dulu. Siapa yang mau hadiah? membuat lagu itu gitu. Kalau di sekolah gitu nggak suaranya? Itu seperti kayak luar Ya, kalau di sekolah, kalau di kelas suaranya keras nggak? Keras dong. Coba sekali lagi. Siapa yang mau hadiah? Aduh kenceng banget ya ibu ya. Ini asli nih si ibu gurunya bu. Ini pasti harus sabar ya dia ya. Oke. Jadi Omega mau manggil dulu, langsung naik ke atas panggung ya. Mau diserahin hadiahnya ya. Pokoknya intinya adalah semuanya keren ya. Tapi tetap ada yang lebih keren karena mungkin bisa jadi itu kriterianya ada yang bagus rapi gitu ya, ada warnanya juga cocok gitu ya. Nanti dewan jurinya Mbak Firly dari Faber-Castell yang udah ngasih tahu informasi siapa yang menjadi juara. Oke. Kita mulai panggil yang pertama adalah, coba saya Omega mau minta tepuk tangannya dulu dong. Tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Faber-Castell. Terima kasih. Oke, yuk. Nah, yang mulai juara 3 dulu. Berapa macam? Juara 3 langsung naik ke atas panggung atas nama Syafira. Mana Syafira? Asalnya sudah Banyak. Lebih dari Tapi belum ada ratusan. Salah dikit boleh ya? Di atas puluhan lah ada. Baik yang sudah dimiliki oleh orang lain. baik Terima yang kasih. tidak. Selanjutnya adalah juara. Ya walaupun objeknya sama, tapi rasanya itu karakternya berbeda. Juara 2-nya adalah kalau boleh tahu di display di mana beli koleksinya beli sekarang ini? atas nama Isinya beli itu ada di Alda. di desa Bungu. Dan juara satunya siapa coba? Pokoknya semuanya bagus ya kan, tapi dapat hadiah lebih atau nambahkan 3 ini ya. Juara satunya atas nama Dalam suatu tempat. Niti. Udah Kita tahu di mana letak. keren loh. Ih seru banget. Coba ditunjukin ke depan dulu. Coba ditunjukin ke depan dulu ya. Pokoknya ini 3 semuanya juga bagus-bagus kok. Ya jangan khawatir biar kita Omega aja masih lihat terus gambar-gambarnya ya. Ya sudah kalau gitu. Paling jauh pameran di mana beli? Paling jauh di Surabaya udah pernah atau di Baik, perwakilan dari PT Fredo Antama Ibu Vini kita persilakan untuk melakukan pemberian di hadiahnya Jakarta pernah. dari juara 3 ya. Terus kemudian juara 2 dan juara 1. Boleh kita persilakan yang sebelah sana? Ya, juara 3 sebelah sana. Ya. Oke, dipegang dulu. Nah, siap hati-hati buat topinya. Terus bingkisannya juga dicantangin di tangan ya. Baik. Oke. Nah, terus kita selanjutnya pengen tahu juara 2-nya. yang membeli kolektor ini kebanyakan dari kalangan mana, dari negara mana, atau kalangan yang bagaimana? Kolektor punya itu sudah sampai di negara mana paling jauh? Seingat beli dan setahu beli itu yang Dan itu juara Ghana. 1 juga Tommy. Itu yang berupa patung itu. Baik, ini boleh foto bersama terlebih dahulu ya, silakan. Kemudian lukisan-lukisan yang dulu waktu itu masih belajar itu. Dari Faber-Castell juga guys ya. Lihat ke depan saya, senyumnya jangan lupa, hadiahnya ditunjukkan. Lihat ke depan, dari foto dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh panjang ya. Sudah terima kasih. Ibu Vini terima kasih banyak ya. Silakan. Oke, selamat ya Dek. Selamat ya. Yang lainnya juga menang. Bahkan ini dapat Faber-Castell juga ya. Udah dapat ya. Oke, selanjutnya adalah beliau ada yang mau nyanyi nggak? sehingga bisa Oh, ada yang mau nyanyi. Ini aktif sekali loh ini. Ada yang mau nyanyi? Nyanyi lagu apa saya? luar biasa emang. Coba, Saya- ada yang bisa nyanyi nggak? Om Eka mau tantang mau ngajak nyanyi nih. Waduh, ini namanya siapa? Ini ke depan ini. Diwan umur berapa? Rencana apa? Berkaitan dengan 5 tahun nih suaranya lantang nih pasti pinter nyanyi nih. Depan ini ada Oh rencana bisa apa? nyanyi nggak? Lagu apa aja coba mau nyanyi lagu apa? Sebagai lukisan seni. Dan
Boleh. Kalau cicaknya di lantai bisa Pak? Tidak menjadi Oh nggak bisa. Oke. Baik, ya sudah kita mulai. Boleh ya dia? Kenapa tidak? Cicak di dinding iya Mungkin anu kuwi ada keinginan pameran datang tunggal yang mewah jembatan itu ada gitu enggak? Mungkin menggandeng sponsor atau investor terkait yang bisa menghandle, yang bisa mengfasilitasi itu. Ada keinginan untuk itu? Kalau memang alam memberikan baruku ada lima itu kan tidak bisa, kadang-kadang kita membuat bawahnya kita fokus ke sana, tetapi lingkungan tidak memikirkan dia harus ke sana, kan tidak bisa. Dia harus belajar dulu. kuning Sebelumnya tidak ada rencana akan terus balok digodok ibu sangat kacau ku anak Jadi teman-teman, beliau ini luar biasa loh. Menjalani hidup itu tidak terlalu banyak ambisi, tetapi bagaimana alam yang menentukan. Betul ya beliau? Diwan tepuk tangan buat Diwan dulu dong. Makasih loh, walaupun komikanya kedengeran. Pesan buat kita semua. Makasih Pesan Irfan ya. buat saya terutama. Nanti minta sama Mbak Fitri Punya Adi. passion, gimana? Makasih saya ya. Balik kembali ya saya. Di dunia. Oke. Baik. Kita mau ingetin lagi nih untuk seluruh pengunjung dari Trans Studio Mall Bali yang hari ini mungkin memang sengaja merencanakan waktunya buat dinikmatin jalan-jalan. Terus apa namanya? Mau cari makan siang tadi sudah sempat lewat juga. Terus mungkin mau jadi apa? Mau cari pilihan ini apa? Bubuk kopi barangkali atau mau coba yang original dari Bali boleh? Dari Bali, dari Indonesia maksud saya. Jadi silakan teman-teman atau pengunjung bisa mampir karena kita masih berlangsung sampai dengan tanggal 7 Desember 2025 yang mana ini merupakan pameran nasional peluang investasi pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, perindustrian, kemudian juga pertanian, perikanan dan juga UMKM. Kesempatannya untuk mendapatkan informasi banyak tentang produk unggulan Indonesia asli, terus juga informasi tentang budaya, tradisi, tujuan wisata, investasi, pengembangan usaha, termasuk juga mungkin Anda lagi berpikir untuk bisa menjalankan bisnis sederhana tapi nanti bisa berkembang baik ke depannya. Nah, kesempatannya ini tidak mudah untuk kita temui, tapi setidaknya Anda bisa memanfaatkan dengan baik pada waktu sekarang ini. Jadi beberapa hari dari tanggal 4 sampai tanggal 7 yang mana mau mengarah ke usaha kecil dari segi apa namanya coffee shop, barangkali mungkin bisa minta pertimbangan atau mungkin tahu informasi produknya seperti apa, mungkin supplier coffee-nya atau mungkin bagaimana cara menjalankan usahanya dan sebagainya gitu ya. Terus ada juga koleksi produk unggulan yang memang yang mengarah ke fashion atau busana. Nah, silakan Anda bisa cek lagi lebih lanjut. Ada juga cenderamata atau jewelry atau perhiasan, kemudian juga ada